Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Di kesempatan bulan suci ini, bulan Ramadan, kami dari seluruh tim channel Sunyi Sepi mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga segala kebaikan amal ibadah kita di bulan suci ini, bulan keberkahan, diterima amal baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan sehat walafiat untuk menjalankan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya ingin menceritakan kisah yang datangnya dari Pak Firman. Kisah yang diceritakan oleh Pak Firman ini tentang kisah horornya saat rombongan penumpang ini turun di salah satu restoran. Awal mula kejadian yang dialami Pak Firman ini, kejadiannya saat Pak Firman menurunkan rombongan wisata yang mobilnya ini dikendarai Pak Firman. Rombongan ini masuk ke salah satu restoran makan, sementara Pak Firman dia itu turun di belakangnya, turun di paling akhir lah. Tapi sebelum dia masuk ke restoran, dia itu dihampiri oleh seorang wanita. Nah, wanita ini minta tolong sama Pak Firman. Pak, tolong saya Pak. Iya Mbak, kenapa Mbak? Jawab Pak Firman waktu itu. Saya ini ketinggalan sama teman-teman saya Pak, saya ditinggal sendirian. Loh, kok bisa sih Mbak? Lah temannya pada kemana? Sudah jalan duluan Pak. Ya baru saja. Nah, pikirannya Pak Firman waktu itu melihat seorang wanita yang sendirian. Ini rombongan wanita tadi itu ditanyakan sama Pak Firman, itu rombongannya pakai mobil atau pakai kendaraan lain Mbak? Ya rombongannya pakai mobil Pak. Mobilnya itu warnanya putih, terus dengan ciri-ciri yang bergambar pohon dan sebagainya itu dijelaskan sama Mbak tadi. Nah, Pak Firman yang waktu itu mau masuk ke restoran, dia hanya meminta sama Mbak tadi itu duduk sebentar, duduk Mbak di luar sebentar, Mbak tenang dulu, cerita apa yang terjadi sama Mbak, kok bisa-bisanya rombongan ini ketinggalan, kok bisa-bisanya teman-temannya Mbak ini meninggalkan Mbak di sini. Sebentar Mbak, saya pesan minuman dulu. Nah, Pak Firman memesan 2 teh hangat, satu untuk dirinya, satunya untuk Mbak tadi. Nah, setelah memesan teh ini, Pak Firman ngobrol sama wanita tersebut, menceritakan sebab musabab wanita itu tertinggal sama rombongannya. Nah, saat ngobrol sembari Pak Firman menunggu rombongan dari wanita ini balik, kurang lebihnya itu hampir 10 menit tidak kunjung datang juga, Pak Firman itu berinisiatif untuk mengantarkan Mbak tadi itu ke salah satu polsek setempat. Karena kekhawatirannya Pak Firman sama Mbak ini, kalau terjadi apa-apa nanti gimana. Nah, Pak Firman kurang lebihnya itu 1/4 jam menunggu rombongan mbak-mbak ini kok tidak datang jemput juga. Pak Firman itu punya inisiatif, dia ingin mengantarkan wanita ini ke salah satu polres di dekat restoran tempat dia menurunkan penumpang. Pak Firman ini masuk ke dalam restoran sembari meminta izin sama kepala rombongan untuk mengantarkan wanita yang ditinggalkan rombongan di halaman restoran. Nah, kepala rombongan pun mengizinkan waktu itu. Nah, Pak Firman setelah diizinkan, singkat ceritanya, Pak Firman ini mengajak wanita tersebut itu masuk ke mobilnya untuk mencari kantor polisi. Nah, setelah mendapat izin dari kepala rombongan, dalam batinnya Pak Firman, dalam hatinya dia itu merasa iba dan kasihan kalau sama wanita yang di luar itu terjadi apa-apa gimana. Nah, inisiatifnya Pak Firman waktu itu ia mengantarkan wanita itu ke kantor polisi terdekat di
antara restoran tempat rombongannya itu sedang istirahat makan. Nah, singkat ceritanya, wanita itu dipersilahkan masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan menuju ke kantor polisi, Pak Firman ini meminta sama wanita tadi untuk duduk di sebelah Pak Firman. Nah, di sepanjang perjalanan, Pak Firman ini ngobrol sama wanita tersebut. Mbaknya dari mana? Ya, saya dari kota sebelah, Pak. Saya kesini tujuannya mau liburan. Kok malah seperti ini ya, Pak, ditinggalkan? Ya udahlah, Mbak, yang penting Mbaknya ndak apa-apa. Nah, di sepanjang perjalanan ngobrol sama wanita tersebut, Pak Firman ini jalan terus, tapi yang dituju kantor polisi ini tidak kunjung ketemu juga. Nah, sampai singkat ceritanya, Pak Firman ini melihat sebuah tanda kalau di situ ada tulisan kantor polsek desa apalah, tidak saya jelaskan. Nah, disitulah Pak Firman akhirnya mulai melaju pelan ke antara kantor polisi tersebut. Tapi sebelum Pak Firman ini sampai ke kantor polisi, Pak Firman yang fokusnya ini ke arah kantor polisi. Saat Pak Firman pandangannya nengok ke samping, di mana wanita tadi ada di sebelahnya, Pak Firman yang hendak turun untuk mempersilahkan mbaknya ini ke kantor polisi, wanita tersebut yang mbak-mbak tadi itu sudah tidak ada. Nah, Pak Firman itu benar-benar merasa aneh. Loh, apa mbaknya udah turun atau gimana? Pak Firman sempat turun, dia nyari mbak. Nah, saat diteriak dari depan mobilnya sampai ke sebelah mobilnya, sampai mengitari mobilnya beberapa kali, Pak Firman ini tidak menemukan mbak-mbak tadi. Nah, dalam pikirannya Pak Firman, siapa wanita tadi? Nah, saat Pak Firman ini termenung, dia itu dihampiri sama Pak polisi. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Pak Firman terkejut, ada polisi yang menghampiri dirinya. Tidak apa-apa, Pak, tidak apa-apa, Pak, ungkap Pak Firman ke Pak polisi tadi. Kok Bapak mengitari mobil ini kenapa? Kok Bapak keliling muter-muter? Itu nyari siapa? Tanya Pak polisi ke Pak Firman. Pak Firman jawab kalau dia barusan mengantar wanita yang ketinggalan rombongan temannya, maksudnya mau diserahkan ke kantor polisi agar keluarganya itu bisa jemput ataupun rombongannya itu bisa mencari di kantor polisi sini, Pak. Lah, wanitanya mana, Pak? Kata Pak polisi. Ini, Pak, yang saya heran. Tadi saat melaju pelan, saya hendak turun. Saya itu pandangannya fokus ke kantor polisi ini, tapi saat saya ingin menawarkan turun, saya nengok ke sebelah, kok sudah tidak ada. Mendengar yang disampaikan Pak Firman, Pak polisi ini keheranan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Firman. Pak polisi ini menanyakan ke Pak Firman, wanitanya kemana, Pak? Kok enggak ada? Nah, ini, Pak, yang saya bingung. Tadi saya maksudnya mau ngantar ke sini, kok sudah enggak ada? Apa jangan-jangan wanita itu bukan manusia, Pak? Lah, Bapak ini dari mana? Kata Pak polisi. Saya dari restoran sana, Pak. Restorannya tidak saya sebutkan ini, mohon maaf. Restoran yang di ujung sana, Pak. Iya, Pak polisi. Aduh, Pak sopir, restoran yang di sana, kejadian tentang Pak sopir ini bukan hal yang asing bagi kami dari kantor polisi ini. Sering mengalami hal-hal yang aneh, pengaduan dari para sopir-sopir, kadang ada juga tukang ojek yang mengantarkan penumpang ke arah sini, tapi mereka yang mengantarkan itu merasa ada yang janggal dan aneh karena tidak ada satupun yang mereka maksudkan. Itu tidak pernah kami itu melihat. Itu cerita dari Pak polisi ke Pak Firman. Iya, Pak sopir, bukan Pak Firman saja, tapi banyak juga yang lain yang ada di restoran itu.
Saya mau nanya ke Pak Firman, apakah ciri-cirinya dia pakai jaket lepis dengan celana jeans, terus pakai kaos, rambutnya panjang, wanitanya seperti itu apa bukan, Pak? Pak Firman mencoba mengingat-ingat dengan ciri-ciri yang disampaikan sama Pak polisi tadi, dan seingat Pak Firman, apa yang dikatakan polisi itu persis apa yang ditemui dan diajak ngobrol sama Pak Firman. Iya Pak, betul Pak, betul itu Pak ciri-cirinya. Pak polisi ini lantas menceritakan setelah Pak Firman ini mengiyakan dan membenarkan tentang sosok wanita tadi yang berjaket lepis dan celana jeans. Pak polisi itu menceritakan kalau di restoran tempat Pak Firman, Pak sopir itu istirahat, dulu beberapa tahun yang lalu ada kejadian wanita yang meninggal dan ditinggalkan jasadnya, yang di depan restoran itu adalah perkebunan kosong yang sangat rimbun. Nah, disitulah jasad wanita itu ditemukan oleh pihak kepolisian kami dari aduan masyarakat setempat. Nah, dari saat itu akhirnya terungkap kalau wanita itu dibunuh oleh pacarnya dan dia ditinggalkan begitu saja dalam keadaan sekarat. Jadi wanita itu sudah meninggal Pak polisi. Ya sudah Pak polisi, saya permisi Pak, mohon maaf Pak. Ya Pak, hati-hati. Nah, singkat ceritanya Pak Firman langsung putar balik mobilnya menuju ke restoran tempat rombongannya ini menunggu. Nah, sesampainya di sana, kepala rombongan ini langsung menegur Pak Firman. Pak Firman, dari mana saja? Masa kita suruh nunggu ini sampai beberapa jam? Dalam pikirannya Pak Firman, dia itu baru mengantarkan itu kurang lebihnya itu sekitar setengah jam. Tapi kenapa yang diucapkan kepala rombongan ini mengungkapkan kalau dia itu sudah nunggu itu hampir 3 jam lamanya. Waktu itu antara jam 12 malam itu sampai jam 3 dini hari. Ini yang membuat kepala rombongan itu dan beberapa yang lainnya itu yang memarahi Pak Firman karena pekerjaannya tidak becus. Nah, Pak Firman ini hanya menceritakan kejadian yang dialaminya ini saat dia minta izin ke kepala rombongan untuk mengantarkan wanita yang tujuannya ke kantor polisi. Ternyata bukan sosok wanita yang masih hidup. Ternyata dia adalah gadis yang merupakan korban pembunuhan dari pacarnya, dan letak jasadnya itu ada di seberang jalan depan restoran ini. Yang benar Pak sopir, ungkap beberapa yang lainnya serasa tidak percaya. Ya begitulah yang saya alami barusan. Nah, singkat ceritanya, setelah mendengar apa yang disampaikan Pak Firman, kepala rombongan ini langsung bergegas masuk ke mobilnya Pak Firman diikuti dengan yang lainnya. Nah, di sepanjang perjalanan Pak Firman yang terus ditanyai oleh penumpangnya, itu rombongan yang dia bawa, Pak Firman menceritakan semuanya satu persatu tentang apa yang dialami. Nah, singkat ceritanya sampai tujuan, kurang lebihnya itu sampai tengah hari yang seharusnya sampai itu jam 6 pagi. Tapi karena waktu itu hilang 3 jam, ya Pak Firman akhirnya terlambat sampai tempat tujuan wisata yang dituju oleh satu rombongan yang dibawa Pak Firman. Nah, ini kisah yang dialami Pak Firman. Maksud hati ingin membantu sosok gadis muda yang ternyata gadis atau wanita tersebut adalah gadis yang sudah meninggal dunia. Semoga kisah ini menjadi wawasan dan menghibur untuk kalian pecinta horor dan cerita misteri. Akhir kata dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.